Baik Bu, kenalkan nama saya Muhammad Aditya Saputra. Eh, dari kalau nggak salah saya kelompok 2 deh dengan NIM 411231139. Di sini saya akan memberikan penjelasan versi saya atau versi yang lebih singkat mengenai sistem pembelajaran deteksi wajah gitu ya. Oke, kita mulai saja. Ini akan memberikan pendahuluan atau introduction tentang project kita gitu, tentang deteksi gerakannya gitu lebih tepatnya, yaitu komunikasi dengan penyandang disabilitas, pendengaran dan bicara dapat diatasi dengan solusi inovatif berbasis teknologi. Bahasa isyarat, meskipun sangat penting, sering sulit dipahami oleh masyarakat umum. Untuk menjembatani kesenjangan ini, proyek pengembangan model pembelajaran menggunakan komputer dan jaringan saraf, atau bisa kita juga dengan sebut neural network, menawarkan solusi dengan memanfaatkan kamera untuk mengenali gerakan dalam bahasa isyarat. Sistem ini mampu memproses, mengklasifikasikan, dan memprediksi isyarat secara real-time dan akurat. Teknologi ini tidak hanya membantu menciptakan komunikasi yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong pemahaman dan empati lintas kemampuan, membawa langkah besar menuju masyarakat yang lebih ramah disabilitas. Oke, teknologi untuk meningkatkan komunikasi. Ada beberapa poin penting dari meningkatnya bagaimana kita berkomunikasi gitu. Yang pertama, pentingnya bahasa isyarat. Itu bahasa isyarat adalah alat utama komunikasi bagi penyandang disabilitas, pendengaran, dan bicara. Memungkinkan mereka menyampaikan ide dan emosi dengan jelas melalui gerakan tangan dan ekspresi wajah. Yang kedua, ada beberapa tantangan dalam komunikasi, yaitu bahasa isyarat sulit dipahami oleh masyarakat umum, menciptakan kesenjangan komunikasi yang sering kali menghambat interaksi sosial dan pemahaman terhadap komunitas disabilitas. Yang ketiga, itu adalah seleksi teknologi. Teknologi pembelajaran mesin dan computer vision memungkinkan pengenalan gerakan tangan secara real time, menerjemahkannya menjadi teks atau suara untuk menjembatani kesenjangan komunikasi. Yang terakhir atau kunci utama yaitu dampak positif. Penerapan teknologi ini menciptakan komunikasi yang lebih inklusif, meningkatkan empati, dan memberikan kesempatan lebih besar bagi komunitas disabilitas untuk dapat berinteraksi kepada masyarakat. Sedikit memberikan pengenalan tentang bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan oleh komunitas tunarungu untuk berkomunikasi karena kesulitan berbicara akibat tidak dapat mendengar suara gitu ya. Bahasa ini menggunakan gerakan tangan dan ekspresi wajah untuk menggambarkan objek, tindakan, dan emosi. Meskipun tidak universal dan bervariasi berdasarkan budaya, bahasa isyarat memiliki struktur, tata bahasa, dan kosakatanya yang setara dengan bahasa lisan pada umumnya. Ada beberapa tiga aturan penting dalam bahasa isyarat. Yang pertama itu ruang penandatanganan, ada juga aturan materi, dan yang terakhir aturan dominasi. Oke, di sini ada diagram alir mengenai sistem pengenalan bahasa isyarat kita. Gitu. Yang pertama, ada pengumpulan data, yaitu video pengguna melakukan bahasa isyarat yang akan disimpan dalam database gitu ya. Nah, tapi itu juga akan kita ekstrak untuk mengidentifikasi bentuk dan gerakan dari gambar video tersebut. Setelah kita ekstrak, kemudian kita analisis, mencari pola dan korelasi yang sesuai. Setelah itu, memberikan pengenalan tanda, mencocokkan gerangan dengan pola yang sudah ada. Setelah itu semua dilakukan, maka keluarlah sebuah output bisa berupa teks maupun suara. Ini ada arsitektur dasar dari sistem kita, yaitu sistem ini dirancang untuk mengenali bahasa isyarat melalui gerakan tangan. Sistem terdiri dari perangkat perekam ya, yang menangkap gerakan dan komputer yang menganalisis data.
komputer memiliki tiga komponen utama. Yang pertama ada itu presentasi, tentu untuk menampilkan hasilnya. Kemudian ada komponen tangan untuk mengimitasi bentuk tangan, dan komponen pengenalan untuk mencocokkan bentuk tangan dengan database yang sudah ada. Saat ini kita memiliki total 26 huruf sesuai dengan abjad ya. Oke, lanjut. Implementasi sistem yang pertama yaitu ada pembelajaran mesin, cara untuk membuat komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara manual untuk setiap tugas. Kemudian juga ada pembelajaran yang diawasi, metode pembelajaran mesin yang dijelaskan di atas ada pembelajaran terawasi. Dalam metode ini kita mengajarkan komputer untuk melakukan tugas tertentu dengan memberikan contoh-contoh yang benar. Kemudian ada juga penggunaan neural network yang telah kita bicarakan di awal tadi adalah jenis algoritma pembelajaran mendalam yang sangat baik dalam memproses dan menganalisis data visual seperti gambar. Jadi konsep CNN ini pada simpelnya itu dia mengikuti cara kerja otak manusia dalam mengenali pola gambar gitu ya. Yang terakhir ada implementasi sistem pengenalan bahasa isyarat. Sistem ini dikembangkan menggunakan Python dan memanfaatkan alat serta teknik-teknik pembelajaran fundamental seperti berbagai fungsi termasuk pelacakan tangan. Ini ada beberapa huruf ya yang sudah kita buatkan database-nya mulai dari A sampai ada A sampai Y gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk contoh hasil dari penerapan sistem tersebut ya, di mana bisa kita lihat ini ada gambar yang direkam, kemudian diidentifikasi, setelah diidentifikasi ditentukan pola dari gambar tersebut, lalu dari hasil pola korelasi tersebut dikeluarkanlah sebuah output berupa teks gitu ya. Oke. Nah ini untuk landmarknya atau polanya gitu. Tapi biasanya kita sebut ini dengan landmark gitu ya. Nah nanti dari landmark yang ini kita bisa dapatlah hitungan-hitungan yang dimana hitungan tersebutlah yang kita gunakan untuk menentukan apakah pola tersebut termasuk ke dalam bahasa isyarat apa atau lebih tepatnya huruf apa gitu ya. Nah ini nih untuk mengidentifikasi titik landmarknya. Nah, ini untuk penghitungannya yang tadi sebelumnya sudah dapat diidentifikasi titik-titik ininya, landmarknya. Nah, eh, inputan atau data yang didapat dari landmark tadi kemudian dihitung gitu dalam pemrosesan data ini. Nah, ini untuk pengumpulan datanya, kita simpan logging tersebut ke dalam sebuah format file yang berbentuk CSV. Ini arsitek modelnya membangun model untuk memprediksi gerakan tangan. Model yang kita gunakan adalah model sequential cross. Model ini terdiri dari beberapa lapisan termasuk lapisan input, tersembunyi, dan lapisan output. Nah, oke, langsung saja ya kita contoh praktekkan mengenai sistem tersebut gitu. Dan saya juga sudah merunning sistem tersebut. Oke, saya kasih contoh misalnya kita nah ini misalnya mau huruf A ya. Ini A, kemudian ada huruf B, kemudian ada huruf C, C, C terus ini kadang emang antara L sama C itu agak mirip, harus tepat memposisikan tangan. Nah itu kan C. Terus ada juga misalnya aduh susah, coba ada I misalnya I, terus Y, V, W. Ya mungkin itu saja ya, pada pembahasan ini kita berfokus pada bagaimana sih eh, sistem pendeteksi wajah itu bekerja gitu. Sebelumnya ini juga sensor ini bisa kita dapat ya di Google, namanya Library Media Pep. Di situ banyak banget tuh
contoh-contoh berbagai macam library, nggak hanya untuk deteksi tangan, tapi ada juga untuk deteksi muka, bahkan deteksi iris pun juga ada di situ. Tinggal bagaimana kita menggunakan input yang telah disediakan, kita olah data tersebut, kemudian mau kita apakan gitu. Mau kita apa maksudnya? Mau kita outputnya itu berupa apa gitu. Apa yang mau kita hasilkan dari input tersebut. Sebenarnya juga ada beberapa, saya juga sebelumnya pernah tuh mencoba jadi mengkontrol apa tuh namanya, kontrol komputer menggunakan tangan bisa saja. Cuma ya gitu, tergantung kita mau outputnya tuh berupa apa gitu. Mungkin itu saja penjelasan sederhana dan singkat dari saya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti, dan terima kasih.